Contoh soal pemrograman kompetitif untuk OSNTK. Mari kita lihat. Di sini soalnya adalah tentang lampu dan tombol, di mana terdapat N tombol yang dinomori hingga 1 sampai ke N. Kemudian, sebuah lampu dalam keadaan mati. Jadi seluruh lampu awalnya kondisinya mati. Apabila tombol ke I ditekan, keadaan lampu akan berubah apabila N itu habis dibagi oleh I. Nah, apabila masing-masing tombol tepat ditekan satu kali, bagaimana keadaan lampu terakhir? Di sini diberikan simulasi contoh N. Misalnya N5, lampunya akan mati. N4, lampunya akan menyala. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Cara yang paling mudah yang terpikirkan itu adalah dengan mencobanya satu persatu. Ini yang logis sekali ya. Kita mulai dari tombol pertama. Pastikan kondisinya enter I itu bisa dibagi. Apakah contoh 5? Apakah 5 itu bisa dibagi 1? Iya. Nah, itu akan merubah keadaan lampu di mana dari mati ke hidup. Nah, sekarang kondisinya hidup. Apakah 5 bisa dibagi 2? Tidak. Lampunya tetap hidup. 5 dibagi 3? Enggak. 5 dibagi 4? Enggak. 5 dibagi 5 baru bisa. Nah, itu akan merubah status lampu dari hidup ke mati. Mari kita simulasikan dengan aplikasi ini. Ini dibuat oleh Canva AI. Nah, misal 5. Kemudian kita jalankan simulasi. Nah, kita hitung berapa kali perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi itu adalah ketika dia bisa dibagi oleh si I. 5 bisa dibagi 1. Nah, merubah status lampu dari menyala. Kemudian selebihnya sampai 4 enggak, dan yang kelima bisa dibagi. Maka merubah status lampu menjadi mati. Dari hidup ke mati. Nah, karena di dalam soal OSN itu pasti ada batasan. Batasan soalnya itu sampai dari 10 pangkat 18. Wow, itu akan banyak sekali. Jika kamu mencari secara manual, dengan cara ini, pasti tidak akan menyelesaikannya dalam waktu yang dibatasi. Nah, apakah ada cara yang lebih mudah? Tentu ada. Nah, setelah kita observasi lagi, ternyata kita hanya perlu menghitung banyaknya pembagi CN. Jika pembaginya ganjil, jumlah pembaginya ganjil, berarti itu pasti akan menyala. Dan jika jumlah pembaginya genap, maka lampunya akan mati. Di dalam contoh soal tadi, di dalam contoh 5 tadi, berapa jumlah pembaginya? 1 dan 5. Ada 2 buah pembagi, itu genap kan? Nah, maka statusnya akan mati. Sesuai dengan simulasi yang telah kita terapkan. Nah, cara yang kedua ini, kita akan menggunakan faktorisasi prima untuk menghitung banyaknya pembagi. Caranya gimana? Kita contohkan N-nya 12 supaya lebih banyak dan paham untuk faktorisasi prima. Ingat-ingat lagi cara memfaktorikan bilangan prima. Nah, untuk 12 itu ada 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, dari sini ini ada sebuah cara di mana teorema yang digunakan untuk menghitung banyaknya pembagi supaya lebih mudah adalah dengan cara 2 dipangkat 2 itu kan 4. Ya, kita hitung pangkatnya berapa, kemudian kita tambahkan dengan 1 sesuai dengan rumus. 2 pangkat 2 plus 1, 3 pangkat 2 plus 1. Berapa? Jadi 2 plus 1 adalah 3, kemudian 3 pangkat 1, 1 tambah 1 adalah 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti N12 itu ada 6 buah cara. Nah, 6 buah cara, apakah 6 itu genap atau ganjil? Pasti dong, itu adalah genap. Maka sesuai dengan kondisi di atas tadi, jika dia genap, maka lampunya akan mati.
Balik lagi kita simulasikan visualisasi ini. 12 pembagi. Nah, kami hitung sesuai dengan teorema faktorisasi. Pangkat dari faktorisasi maaf 12 kita hitung. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Jumlah pembaginya kita cari pangkatnya ditambahkan dengan 1. Kemudian kita kalikan. Terdapat 6 buah cara. Nah, 6 itu adalah genap dan lampu akan mati. Nah, untuk ngetesnya, kita juga bisa menjalankan simulasi yang secara manual satu persatu. Prosesnya akan berjalan. Kemudian kita cek ada yang berwarna biru itu adalah berapa kali lampu itu akan berubah. Kemudian yang terakhir dirinya sendiri dan dihitung. Kemudian jika genap maka lampunya akan mati. Sesuai dengan teori kita tadi. Dari mati tombol ke satu mati ke menyala, kemudian mati, menyala, mati, dan yang terakhir lampunya mati. Yang keenam menyala, yang terakhir mati. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua ini? Cara yang kedua ini juga lebih baik, solusi yang lebih baik, dan ada yang lebih baik lagi. Kalau kita masih memakai yang ini masih akan memakan waktu yang lumayan, separuh dari waktu dari solusi yang pertama. Kemudian ada cara yang ketiga, yaitu solusi yang paling bagus digunakan. Nah, dari sini, dari faktorisasi prima ini, kita bisa lihat lagi bahwasanya kita hanya nggak perlu menghitung berapa banyaknya jumlah dari pembagi itu. Kita hanya perlu memastikan dia itu genap atau ganjil. Nah, gimana caranya? Kita akan memakaikan akar. Lihat CN-nya. Apakah CN itu kuadrat sempurna atau tidak? Maksudnya kuadrat sempurna itu adalah di mana misal 16 itu berapa akar dari 16? Pasti itu adalah 4. Nah, 4 jika kita kuadratkan lagi, kalau kita simulasikan, nah 2 sesuai dengan rumus teorema tadi, 2 plus 1 berapa? 3. Nah, 3 kalau ganjil, lampu akan menyala. Jika tidak bisa dikuadratkan, berarti lampunya akan mati. Sesimpel itu. Nggak perlu kita cari faktorisasinya berapa, pangkatnya berapa, dan ditambahkan berapa. Langsung hasilnya akan didapatkan. Contoh 16. Periksa. 16 adalah bilangan kuadrat sempurna. Kesimpulannya karena bilangan 16 kuadrat, jumlah pembaginya ganjil. 4 pangkat 2 kan, ditambah 1, titik 3, maka pembaginya ganjil, lampu akan menyala. Nah, coba tes lagi 25. Coba kita jalankan semua simulasi, kemudian pasti jawabannya akan sama. Semua lampu akan menyala. Kenapa? Karena jumlah pembaginya adalah ganjil. 25 kalau difaktorisasikan, faktorisasi itu yang seperti pohon itu ya. Nah, kalau kita akarkan, 25 itu akarnya adalah 5, pangkat 2 ditambah plus 1, angka 5. Maka jumlah pembaginya sesuai dengan rumus ini, itu adalah 3. Kalau ganjil, maka lampunya akan menyala. Nah, di dalam soal OSN nanti, itu kalian akan untuk mencari cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah soal. Dimana kalau kamu memakai solusi yang paling pertama ini, itu ada batasan soal, kemudian tidak mungkin dalam rentang waktu yang telah dilimit menyelesaikan satu soal butuh waktu 1 jam. Kan tidak mungkin. Jadi kita harus cari solusi-solusi yang efektif, efisien menyelesaikan satu buah soal. Nah, cukup sampai hari ini. Nantikan penjelasan soal contoh soal OSN yang lainnya. Untuk file Canva ini akan ditampilkan di link deskripsi. Silakan dilihat dan dicoba untuk simulasinya. Sampai jumpa.